Menurut sejarah, nama desa Karayunan berasal dari cerita zaman dahulu, yaitu ada sang penjajah yang singgah dan beristirahat di tempat tersebut. Di atas melihat sebuah ayunan yang biasa digunakan untuk menidurkan bayi. Keunikan dan kebagusan ayunan itu sangat menarik perhatiannya. Oleh karena itu, ia mengabadikan ayunan itu ke dalam sebuah kar. Dari kata kar ayunan kemudian berubah secara tetap menjadi kata Karayunan, artinya gambar sebuah ayunan. Menurut beberapa sumber, ayunan itu biasa digunakan untuk menidurkan Nyi Nawang Wulan, putri Raden Aji Kusumah, pendiri dan juga kuwu pertama desa Karayunan. Kata Karayunan juga ditafsirkan bukan hanya berarti gambar ayunan. Lebih jauh, orang menafsirkan Karayunan sebagai gambar Nu Dipayunan. Pengertian ini sangat filosofis, bahwa pada hakikatnya manusia menghadapi gambaran kehidupan di masa depan yang semuanya tergantung kepada takdir Allah. Desa Karayunan pada tahun 2023 didapat total jumlah penduduk desa ini yaitu 4.147 jiwa yang terdiri dari 2.092 jiwa laki-laki dan 2.055 jiwa perempuan. Beberapa tahapan dalam proses pembuatan anyaman bambu. Yang pertama, pemilihan bahan baku. Bahan baku yang digunakan untuk membuat kerajinan anyaman bambu di desa Karayunan adalah bambu hitam dan bambu putih. Yang kedua, persiapan bahan baku. Setelah bahan baku dipilih, kemudian bambu dipotong-potong sesuai dengan ukuran kerajinan anyaman yang akan dibuat. Bambu yang sudah dipotong kemudian dibersihkan dari kotoran dan serpihan bambu. Bambu disirat agar menjadi tipis, dipisahkan antara daging dan kulit bambu. Apabila dibuat untuk kurung ayam atau keranjang buah, biasanya bambu sudah dipotong kecil baru disirat. Just my stubborn heart, no doubt. Kemudian dikeringkan di bawah sinar matahari. Proses pengeringan ini dilakukan selama beberapa jam bahkan beberapa hari hingga anyaman benar-benar kering. Setelah kering, bambu yang sudah disirat akan dibuat menjadi ukuran kecil tetapi hanya kulitnya saja atau bisa disebut dengan hinis untuk dibuat bilik batik. Prosesnya yaitu disebut nyirih. Yang ketiga, pembuatan pola. Pola anyaman dibuat terlebih dahulu sebelum anyaman dimulai. Pola anyaman dibuat sesuai dengan bentuk dan ukuran kerajinan yang akan dibuat. Berikut adalah pembuatan pola untuk kurung ayam atau keranjang buah mangga. Proses menganyam. Proses menganyam adalah tahap yang paling penting dalam pembuatan kerajinan anyaman bambu. Pada tahap ini, anyaman dibuat sesuai dengan pola yang telah dibuat sebelumnya. Anyaman dilakukan dengan mengaitkan ruas bambu satu sama lain.
berikut adalah pembuatan anyaman keranjang buah mangga. Selanjutnya, pembuatan anyaman bilik batik Jawa dan bilik batik biasa dari kulit atau inis. Yang kelima, penyelesaian. Kerajinan anyaman dapat diwarnai sesuai dengan keinginan. Pewarnaan dilakukan dengan menggunakan cat kayu atau cat semprot. Yang terakhir, yang keenam, finishing. Setelah diwarnai, kerajinan anyaman kemudian dilapisi dengan vernis untuk melindungi anyaman dari air dan debu. Is it wrong to think my love could really help you out? It's simply just my stubborn heart, no doubt, rambling away. If it's not, then come on, give this lover boy a try. I'll put the sparkle right back in.